Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak. Pada kali ini tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kalian pada hari ini sudah siap semuanya? Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita akan membicarakan yaitu PPKN Bab 1 terkait dengan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, kemudian kompetensi dasar yang akan kita sampaikan pada hari ini yaitu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, memahami substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Dan yang kelima, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara, sekarang kita akan membicarakan tentang konsep harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila pada bab pertama. Yaitu pembicaraan yang pertama yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat adalah upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, sekarang apa itu hak? Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Artinya bahwa hak itu dimiliki oleh seseorang. Sementara kewajiban artinya adalah sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sekarang kita lanjutkan yaitu apa itu makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Aturan tentang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sementara sifat-sifat HAM adalah yang pertama universal, artinya berlaku untuk semua orang. Yang kedua, HAM tidak dapat dibagi. Dan yang ketiga, hakiki dimiliki manusia secara lahir sebagai hak dasar dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, permanen atau kekal, tidak dapat dipindahkan atau dicabut pihak lain. Dengan demikian, maka hak asasi manusia terkait dengan pagi atau siang hari ini, makna kewajiban asasi manusia. Makna kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi manusia atau HAM yang dapat sebagai sumber munculnya sifat egoisme individu. Kemudian, kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi yaitu kewajiban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebagaimana hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, yaitu sila pertama, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah,
dan menghormati perbedaan agama. Itu pada sila pertama. Sementara sila kedua menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Dan sila ketiga mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang keempat, yaitu sila keempat dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Kemudian sila kelima, mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Itu adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sekarang bagian C yaitu kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Apa internal? Internal yang timbul dari dalam diri. Sementara faktor eksternal itulah faktor yang muncul dari luar. Sementara yang kedua yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di antaranya adalah pelanggaran HAM pada masa lalu dan setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sekarang penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama adalah faktor internal. Di antaranya, apa itu faktor internal? Contohnya adalah sikap egois, tidak toleran, rendahnya kesadaran terhadap hak asasi manusia. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Di antaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial serta ekonomi. Kemudian, kasus pelanggaran HAM, di mana pelanggaran HAM ini yang diadili melalui mekanisme pengadilan HAM jika termasuk pelanggaran berat. Apa itu pelanggaran berat? Pelanggaran berat itu diantaranya meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga bagaimana cara upaya penegakan HAM? Upaya penegakan HAM diantaranya yaitu yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan HAM. Dilakukan upaya penegakan secara preventif. Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang HAM dan pengadilan HAM. Yang kedua, penyuluhan dan pendidikan tentang HAM kepada masyarakat. Sementara lembaga HAM diantaranya adalah Komisi Nasional HAM atau dengan disebut Komnas HAM. Apa fungsinya? Berfungsi sebagai pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Sementara, kalau tadi upaya, yang kedua adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Tugasnya apa? Di antaranya adalah melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan anak, memberikan masukan yang berkenaan dengan perlindungan anak pada pemerintah, yaitu bertujuan memberikan jaminan terhadap hak-hak anak. Kemudian Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Tujuannya menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mencegah tidak
adanya kekerasan pada perempuan. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM tugasnya yaitu membantu Presiden dalam menjalankan tugas di bidang hukum dan di bidang hak asasi manusia. Dengan demikian maka upaya yang dilakukan dalam artian representatif atau upaya penindakan representatif yaitu yang pertama pemberian pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat. Yang kedua menerima pengaduan korban pelanggaran HAM. Yang ketiga menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan. Yang keempat pencarian data dan informasi pelanggaran HAM. Dan yang kelima, menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pandangan ahli. Sementara terhadap korban pelanggaran HAM, pemerintah memberikan hak kompensasi, hak restitusi, dan hak rehabilitasi. Dengan demikian, maka pada upaya yang dilakukan tadi tentunya harapan kita masyarakat, warga bisa memahami. Sekarang upaya penanggulangan kasus pelanggaran HAM. Apa upayanya? Yang pertama, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang kedua, membangun harmonisasi hak asasi manusia. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia adalah merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir. Hak-haknya harus dilindungi, harus dijaga, dan harus dipertahankan. Maka kesempatan yang terakhir ini, di sisi lain silahkan kalian membuat rangkuman apa yang telah tadi Bapak sampaikan. Kemudian, dan nanti kita agendakan untuk unjuk kerja, yaitu melalui proyek, produk, maupun portofolio. Yang harus kalian pelajari pada pertemuan ini adalah termasuk pekerjaan atau PR tersebut adalah dilakukan di luar. Sementara pada pertemuan hari ini juga nanti akan kita sampaikan dan juga yang akan datang akan kita sampaikan yaitu hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Tentunya kalian bisa memahami apa yang tadi Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.